Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan renungan kita pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ibadah dan persembahan tidak dapat dipisahkan. Benar bahwa Allah lah yang memerintahkan umatnya agar memberikan persembahan secara formal sebagai korban syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita menemukan banyak jenis-jenis persembahan seperti persembahan pengampunan dosa, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan hasil panen, dan lain-lain. Sehingga tidak sedikit orang percaya menjadi jatuh kepada kepuasan rohani ketika telah memberikan persembahan dalam materi. Bahkan ironisnya, memberi persembahan iya, tapi juga melakukan tipu muslihat dan berlaku curang. Itulah sebabnya dalam Mazmur 50 ini, Asaf, pemimpin pujian di kerajaan Daud, memberikan jawaban yang jelas bahwasanya Allah tidak memerlukan lembu atau kambing jantan dari kandang kita. Ayat 9. Melainkan Allah sangat rindu agar umatnya memberikan hati dan yang jujur jalan hidupnya sebagai korban syukur, sehingga orang-orang yang memuliakan Tuhan dan yang jujur jalan hidupnya, justru kepadanya keselamatan yang dari Allah akan diberikan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sekilas menaikkan rasa syukur kepada Tuhan kelihatannya sangat sederhana. Namun justru seringkali rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan justru tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kecenderungan hati kita bersyukur hanya ketika mendapat hal-hal yang besar, misalnya naik pangkat, syukur rumah baru, syukur mendapat pekerjaan, syukur lulus kuliah, syukur akan ulang tahun, dan rasa syukur yang besar lainnya. Padahal setiap hari ada berkat-berkat yang kita terima, yaitu tidur yang nyenyak, ada makanan yang sehat selalu terhidang siang dan malam setiap hari, ada anak-anak yang mengelilingi kita, ada pasangan yang selalu setia mendampingi, kesehatan, matahari yang bersinar, nafas setiap detik yang kita hirup, bahkan sukacita yang selalu hadir di dalam bibir kita dalam bentuk senyum dan pengharapan yang baru, dan juga rasa syukur setiap hari lainnya yang kita terima. Karena itu kita diajak untuk memuliakan Tuhan melalui mempersembahkan rasa syukur akan apa yang kita terima di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini juga kita menemukan bahwa tidak cukup bagi kita hanya mempersembahkan korban syukur. Kalimat yang sejajar dengan ucapan syukur juga adalah jujur jalan hidupnya. Artinya tidak berlaku hidup yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jalan hidup yang lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kepadanya lah Tuhan menjanjikan bahwa keselamatan yang dari Allah akan ditunjukkan kepadanya. Karena itu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan berkecil hati bila orang-orang di sekitar kita tanpa rasa segan menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan yang melebihi dari haknya. Bahkan di hadapan kita melihat kehidupannya semakin makmur
dengan jalan yang tidak lurus, sehingga sering membuat kita tergoda untuk melakukan hal yang sama agar hidup dengan jalan yang seperti menurut kehendak hatinya, tetapi berlawanan dengan hati nurani kita. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita agar tetap berintegritas tinggi, hidup dengan lurus jalannya. Sebab hanya kepada orang yang hidup dengan lurus jalannya, yang tidak memilih jalan berliku-liku, yang tidak memilih jalan yang menyimpang, kepadanya lah Tuhan karuniakan keselamatan yang dari Allah. Kepadanya lah akan ditunjukkan keselamatan itu. Tuhan memberkati ungkapan syukur kita dan hidup kita yang lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan ungkapan syukur kami, pujian dari mulut kami. Engkau berkenan sebab kami memuliakan Tuhan dengan tulus hati. Biarlah juga Tuhan, Engkau yang senantiasa membimbing hidup kami berjalan di dalam jalan yang lurus. Sebab kerinduan hati kami Tuhan menunjukkan keselamatan surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom.